Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini dapat mencerahkan pengetahuan kita, di mana pada kesempatan yang baik khusus ini kami akan mencoba tentang masalah apa itu ekonomi moneter. Ekonomi moneter ini adalah bagian daripada ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum dapat diartikan bahwa kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungannya dalam perdagangan atau perdagangan internasional. Lalu timbul pertanyaan, alasan apa kita mempelajari ilmu ekonomi itu sendiri? Yang pertama, dengan mempelajari ekonomi moneter dapat diketahui secara mendalam bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di samping itu dapat mengetahui serta menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek daripada kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini tentunya kita bisa melihat bahwa tadi disampaikan bahwa ekonomi moneter itu berbicara tentang sifat fungsi uang dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini diartikan suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan inflasi. Di mana dalam hal ini juga berkaitan dengan masalah hubungan perdagangan dan pembayaran internasional. Maka dari siklus yang demikian, maka akan kelihatan peranan uang, sistem moneter terhadap jumlah uang yang beredar, struktur dan fungsi Bank Indonesia. Yang keempat adalah pengaruh jumlah uang atau kredit yang dibayarkan. Yang kelima adalah pembayaran dan sistem moneter internasional. Nah, tadi sudah kita sampaikan ada fenomena-fenomena yang terjadi. Ini merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam mengambil suatu kebijakan oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Nah, fenomena apa yang terjadi? Inilah yang menjadi titik pokok untuk mengambil kebijakan, yaitu apakah itu kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakan itu lahir, tentunya setiap tahun, khususnya bagi negara republik atau kerajaan, kita tahu bahwa yang namanya kerajaan itu atau republik itu ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada pemerintahannya. Dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi moneter, di mana suatu negara itu ada yang memerintah, berarti berkaitan dengan masalah kesejahteraan rakyatnya di dalamnya. Artinya rakyat yang diperintah oleh presiden.
dalam perjalanannya waktu kita tahu bahwa setiap tahun Bapak Presiden pasti menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini tentunya kita kenal anggaran pendapatan belanja negara. Nah, dalam laporan anggaran pendapatan belanja yang setiap tahun itu disampaikan di hadapan DPR, yang merupakan pertanggungjawaban Presiden terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dalam APBN itu kita semua akan lihat dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Nah, dari sisi pendapatan itu berkaitan dengan masalah sumber penghasilan yang didapat, apakah itu dipisah, apakah itu penjualan-penjualan yang produk di dalam negeri dijual ke luar negeri, apakah itu berkaitan dengan masalah namanya pajak yang sifatnya pendapatan. Nah, dari semua di APBN itu tadi ada yang pendapatan dan juga ada yang sifatnya pengeluaran. Pengeluaran ini apakah sifatnya membayar hutang di luar negeri, atau membayar gaji pegawai, atau membayar kegiatan-kegiatan di dalam negeri yang sifatnya untuk pembangunan infrastruktur misalnya. Nah, di dalam neraca anggaran pendapatan belanja semua itu secara garis besarnya sudah tercermin dalam APBN. Nah, manakala dalam APBN ini terjadi sesuatu dalam rencana pemerintah ternyata ada kendala-kendala, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan beserta Bank Indonesia, dia akan melihat bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Maksudnya negara kita sendiri. Manakala tingkat pertumbuhan ekonomi ini ada bergejolak, maka pihak Presiden tentunya memerintahkan pada menterinya, khususnya Menteri Keuangan, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, bagaimana cara mengatasi kalau keadaan masyarakat terjadi katakanlah misalnya inflasi atau harga naik. Tentunya dalam hal ini pihak Presiden tentunya akan mengambil kebijakan-kebijakan. Dalam hal ini kebijakan itu tidak serta-merta langsung dikeluarkan. Tentunya harus dikaji lebih dulu dampaknya. Nah, untuk mengambil kebijakan ini sebelumnya pihak pemerintah akan mengkaji ini fenomena-fenomena apa yang terjadi. Dari semua kejadian-kejadian itu, maka baru pihak pemerintah akan mengambil suatu kebijakan. Nah, dari sinilah kebijakan itu lahir, yang namanya kebijakan fiskal dan yang namanya kebijakan moneter. Kalau fiskal ini ditetapkan oleh masalah pajak, dan moneter itu khususnya di bidang keuangan, itu Menteri Keuangan kerjasama dengan Gubernur Bank Indonesia. Tapi kalau terjadi, kita berbicara tentang masalah fenomena apa yang terjadi dan dampaknya bagaimana terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan negara. Nah, tentunya kita tahu yang baru-baru ini terjadi, misalnya kenaikan harga BBM, ya kan? Nah, ini akan dilihat sejauh mana dampaknya. Maka berkaitan dengan masalah apakah dengan harganya kenaikan BBM, nanti dampaknya akan dilihat. Apakah bertambahnya jumlah uang yang beredar, atau bertambahnya tingkat suku bunga, atau dilihat juga kredit macet, atau fluktuasi nilai tukar, dan seterusnya. Semua kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan oleh pihak pemerintah atau pihak negara lain. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Kalau stabilitas ekonomi tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya banyak akan terjadi. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK, maka akan terjadi pengangguran. Kalau terjadi pengangguran banyak atau besar-besaran, maka dampaknya akan berdampak negatif. Dampaknya kemana? Maka yang namanya pengangguran, maka dampaknya akan berdampak ke tingkat kriminalitas. Kalau kriminalitasnya tinggi, nah ini kan berkaitan dengan masalah pidana jadinya. Ini baru masalah pengangguran.
Belum lagi masalah inflasi, masalah harga, masalah produksi, semua saling keterkaitan. Nah, untuk itu semua tentunya pihak pemerintah atau negara itu akan melihat sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Nah, kita tahu bahwa tingkat inflasi di negara kita masih dalam posisi aman-aman saja dibandingkan negara-negara tetangga kita maupun di negara-negara Eropa gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa dampak daripada COVID-19 yang 2 tahun melandai tempat kita tahu semua bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang belum tikar ya. Di sisi lain, nah, setelah adanya pandemi ini sudah berlalu, walaupun sudah 2 tahun lewat, ya, alhamdulillah mulai geliat ekonomi sudah mulai tumbuh. Nah, kita bisa lihat daripada ekonomi masyarakat di sekitar kita, banyaknya usaha-usaha mikro yang berkembang, yaitu secara yang namanya apa? UMKM ya. Usaha menengah kecil ya, usaha mikro, menengah dan kecil. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Nah, berkaitan dengan ekonomi moneter ini tentunya pada dasarnya bagaimana pemerintah mengatasi supaya keadaan ekonomi di suatu negara itu dalam keadaan stabilitas. Kalau ekonomi sudah stabil, apapun semuanya bisa bergerak dengan aman dan lancar. Nah, nanti masalah selanjutnya berkaitan dengan masalah karena berkaitan dengan masalah kegiatan ekonomi, maka di dalamnya akan terlihat nantinya bagaimana peranan lembaga-lembaga keuangan. Semua saling keterkaitan. Peranan lembaga-lembaga keuangan ini dilihat dari jenis lembaga keuangan itu sendiri, tingkat bunganya gimana, dan surat-surat berharga. Nah, peranan lembaga-lembaga keuangan maka akan terlihat bank-bank umumnya di mana. Yang namanya lembaga keuangan, ada lembaga keuangan dan ada juga lembaga non keuangan. Artinya lembaga keuangan seperti bank umum itu dilihat sifat usahanya, dana banknya di mana, pengelolaan bank umumnya bagaimana, pengaturannya bagaimana, hubungan korelasi, korespondensi, penggabungan bank atau merger, perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang berada di Indonesia. Nah, tentunya kita tahu, kita kembali ke masalah uang tadi, maka masalah uang ini tentang peredarannya, tentang penciptaan uang itu sendiri, itu kewenangan dari Bank Sentral. Kalau di Indonesia itu disebut dengan Bank Indonesia. Nah, dari Bank Sentral ini akan kelihatan sejauh mana fungsi Bank Sentral itu sendiri, bagaimana neraca Bank Sentralnya, dan alat atau instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Nah, bagaimana usaha-usaha Bank BI sebagai Bank Sentral dan susunan organisasi Bank Indonesia. Nah, saya kira inilah yang secara garis besar bahwa ekonomi moneter itu berbicara tadi apa yang kita sampaikan kembali bahwa ekonomi moneter adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Jadi yang namanya uang siapapun tidak mengenal kelas atas, kelas bawah, atau kelas apa saja. Yang namanya uang ini adalah raja dari segala-galanya. Kenapa? Sebab uang merupakan alat tukar yang mudah dibawa, mudah digunakan, dan mudah juga disimpan. Jadi uang itu adalah sebagai alat tukar. Nah, ini pengertian daripada uang itu sendiri, saya kira udah sekarang ini zamannya di era globalisasi, uang itu tidak perlu lagi banyak-banyak, cuman orang berupa dengan
menyimpan uang di suatu lembaga yang sifatnya yang namanya ATM atau dengan kartu kredit atau debitor gitu. Jadi nanti di dalam monitor itu akan berbicara tentang nilai mata uang itu sendiri, tingkat bunganya bagaimana, harga-harga surat berharga itu gimana. Nanti di waktu-waktu yang akan datang akan kita bicarakan lagi. Nah, kita tadi berbicara tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini ada yang namanya bank-bank umum dan ada lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau bank-bank umum ini kita tahu di Indonesia ini adalah bank-bank yang kewajibannya terdiri dari saldo rekening koran. Kalau yang di Indonesia ini bisa kita lihat bank-bank dipisah, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, bank asing dan bank pembangunan. Kalau lembaga non-bank itu bisa kita lihat lembaga-lembaga yang bergerak dalam pasar modal atau pengumpul modal, misalnya bank-bank dan lembaga tabungan, perusahaan asuransi, lembaga penanaman modal, lembaga pensiunan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang banyak menitik beratkan bahwa ekonomi moneter adalah ekonomi yang mempelajari keadaan ekonomi di suatu negara. Kalau di Indonesia, ya kita lihat dari mana perkembangan tingkat pertumbuhan ekonominya, bagaimana pengelolaan dari anggaran pendapatan belanja negaranya, ya semuanya itu kan akan kelihatan dari sisi pendapatan, dari sisi pengeluarannya. Dan dari situlah kalau dalam perjalanan waktu terjadi hal-hal yang tidak tepat sasaran, maka dalam hal ini pihak pemerintah akan mengambil suatu kebijakan. Kebijakan ini ada dua, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan masalah pajak dan moneter berkaitan dengan masalah uang, fungsi dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan hubungan lembaga berkaitan dengan pembayaran internasional. Nah, di sini dalam hubungan internasional ini akan berkaitan dengan masalah ekspor dan impor. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.